Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Marcella, NPM 205020049 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja individu dan lembar kerja kelompok yang bersumber dari narasumber dan bertema pelajar Pancasila dalam menyongsong masa depan berkelanjutan, dan judulnya yaitu implementasi pelajar Pancasila dalam pembentukan karakter masa depan yang berkelanjutan. Yang pertama ada rumusan masalah. Apa yang menjadi faktor belum maksimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Faktor penyebabnya yaitu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, disebabkan oleh sikap dan perilaku masyarakat Indonesia sendiri. Tidak sedikit dari warga negara Indonesia yang mengabaikan Pancasila sebagai ideologi negara. Faktor penyebabnya yaitu pengaruh budaya luar, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, selain memiliki dampak positif bagi masyarakat, juga memiliki dampak negatif. Selanjutnya yaitu longgarnya pegangan agama. Peran agama sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan memahami ajaran agamanya, seorang tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan serta merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ada solusi. Poin ke-1 yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya, lebih memperdalam ilmu agama, dan sering membaca Al-Quran. Poin kedua, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Poin ketiga, bertukar pendapat bersama teman atau sharing. Poin keempat, membatasi penggunaan teknologi dan kurangnya menggunakan pakaian tidak pantas untuk dipertontonkan oleh publik. Poin kelima, berbicara sopan santun ke orang yang lebih tua. Poin keenam, kita harus memahami ajaran agamanya seseorang, tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan serta merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ada rumusan masalah yang kedua. Apa faktor penyebab situasi sosial negara Indonesia masih memprihatinkan, khususnya di bidang karakter? Faktor penyebabnya bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh budaya masyarakat lainnya. Ada sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan, kebosanan masyarakat terhadap sesuatu yang ada, dan juga karena menyesuaikan diri dengan faktor yang baru. Solusinya, ada ahli yang bernama Selo Sumarjan merumuskan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antaranya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jika pemerintah sudah bisa menekankan angka pertambahan dan berkurangnya penduduk, akan menelarasir adanya ketimpangan sosial yang semakin banyak, dan perubahan sosial di dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan semestinya. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana implementasi pelajar Pancasila dalam pembentukan karakter masa depan yang berkelanjutan. Faktor penyebabnya yaitu agama. Agama merupakan sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, adanya pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman juga bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda, biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia. Hal tersebut menjadikan terjadinya akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia.
Selanjutnya ada solusi, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya masing-masing. Elemen kunci bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Selanjutnya ada kebinekaan global. Pelajar Pancasila mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci kebinekaan global mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Selanjutnya ada gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Kunci gotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya itu ada mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri, kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektivitas memproses informasi baik kualitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Elemen kunci bernalar kritis memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Poin keenam yaitu kreatif. Pelajar Indonesia yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Selanjutnya saya akan mempresentasikan dan menyimpulkan lembar kerja kelompok. Faktor penyebab berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwasannya kurangnya kesadaran masyarakat terutama pelajar dalam memahami pentingnya nilai Pancasila sehingga nilai moral pun merosot dan berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Pengabaian ideologi Pancasila sebagai ideologi negara pun menjadi faktor implementasi nilai Pancasila belum maksimal, yang mana hal tersebut bisa saja dipacu oleh pengaruh budaya luar dan longgarnya pegangan agama. Kurangnya penanaman nilai karakter, tidak mengenalnya identitas kultural, serta budaya lokal pun merupakan dampak dari pengaruh adanya pemahaman lifestyle dan budaya luar sehingga identitas asli pun lama-lama tergerus. Hal ini merupakan wujud nyata adanya dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tidak bijak, sehingga segala informasi yang didapatkan tidak saring terlebih dahulu. Selain itu, masih banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia juga menyebabkan situasi sosial di Indonesia masih memprihatinkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan penanaman mengenal rasa saling menghargai, menghormati, dan tenggang rasa. Selanjutnya ada solusi dari semua lembar kerja kelompok yang bisa disimpulkan. Berdasarkan pembahasan, dapat kami simpulkan solusi dari permasalahan tersebut ialah dengan cara menanamkan pemahaman mengenai Pancasila dan mampu menyaring segala informasi sehingga teknologi dan informasi yang didapatkan dapat positif dan berguna.
Oleh karena itu, perlu kebijakan dalam pendidikan untuk lebih mengedepankan Pancasila melalui berbagai pola pendidikan dan pengajaran di bangku sekolah, dan juga perlunya sosialisasi terhadap pelajar agar lebih biasa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.